Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, yuk bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak kita mendapat syafaat beliau. Supaya kita bisa saling mengenal, tulis di kolom komentar asal kotamu. Siapa tahu ada yang satu daerah. Dan jika kamu ingin cerita ini berakhir dengan kebaikan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak tertinggal kisah-kisah penuh makna berikutnya. Semoga kisah ini menjadi cermin kehidupan dan pelajaran berharga untuk kita semua. Raka menatap layar ponselnya yang masih menyala di atas meja ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11:20 malam. Di luar, hujan baru saja reda, menyisakan suara tetesan air dari atap yang jatuh ke lantai teras. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran malam di mana istrinya, Lila, biasanya masih sibuk menonton drama atau bermain ponsel di sofa. Namun, malam itu berbeda. Raka baru saja pulang dari dinas luar kota. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Ia hanya ingin mandi, makan, lalu tidur di samping istrinya yang sudah 2 tahun terakhir terasa semakin jauh. Tapi sebelum kakinya sempat melangkah ke kamar, matanya menangkap ponsel Lila yang tertinggal di meja ruang tamu, masih menyala dan terbuka. Ada pesan masuk dari seseorang bernama Arman Kantor. Nama itu terdengar biasa, tapi isi chatnya membuat jantung Raka berdegup keras. "Aku rindu kamu. Besok semoga bisa ketemu lagi." Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk memecahkan sesuatu di dalam dirinya. Raka terpaku, tangannya bergetar. Ia bukan tipe suami yang curiga tanpa alasan, tapi pesan itu terasa terlalu pribadi. Apalagi ia tahu Lila selalu menghapus semua percakapan setelah membacanya, selalu, bahkan untuk hal-hal sepele. Ia pernah bercanda soal kebiasaan itu dan Lila hanya menjawab ringan, "Biar ponselku nggak penuh chat nggak penting." Namun malam ini, entah mengapa, ia lupa menghapus, dan kelupaannya itulah yang membuka rahasia besar. Raka menelan ludah. Ia menyalakan kembali layar ponsel itu dan mulai menggulir isi percakapan. Pesan demi pesan muncul. Sebagian berupa kalimat singkat, sebagian disamarkan dengan emoji. Tapi maknanya jelas. Hubungan itu bukan sekadar rekan kerja. Ada perasaan di dalamnya. Ada kedekatan yang tak wajar. Di atas meja, secangkir teh yang disiapkan Lila sebelum ia tidur kini sudah dingin. Raka duduk diam di kursi rotan, menatap isi pesan yang semakin lama semakin menyesakan dada. Ia membaca kalimat terakhir yang dikirim Lila. "Aku nggak bisa lama-lama chat, Raka. Udah di rumah, nanti aku hapus ya." Tapi kali ini Lila lupa. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Lila muncul dengan rambut yang masih basah, memakai piyama bunga-bunga. Ekspresi wajahnya tenang. Ia terkejut melihat Raka duduk di ruang tamu dengan ponselnya di tangan. "Raka, kamu belum tidur?" Suaranya pelan, nyaris gugup. Raka mengangkat pandangan perlahan. "Kenapa kamu gak hapus chat malam ini, Lila?" Wajah Lila langsung pucat. Matanya membesar, bibirnya terbuka tanpa suara. Tangannya refleks menyentuh leher, seperti kehilangan udara untuk bernafas. Aku, jangan bohong." Suara Raka rendah tapi tegas. "Aku udah baca semuanya." Lila terdiam. Tak ada alasan yang bisa ia buat. Dalam hitungan detik, ruangan itu berubah menjadi medan perang tanpa suara. Mata Raka tajam menatap Lila, sementara Lila menunduk, memegang ujung bajunya, menahan gemetar. "Sejak kapan?" tanya Raka perlahan. Lila masih diam. Raka menghela nafas panjang, mencoba menahan amarah yang nyaris meledak. "Aku tanya, sejak kapan kamu berhubungan sama dia?" Air mata mulai menetes di pipi Lila. "Aku nggak sengaja, Raka. Awalnya cuma urusan kerja, tapi lama-lama aku nggak tahu kenapa jadi nyaman." Raka menutup matanya sejenak, menahan perih yang menusuk di dada.
Ia mencoba mengingat semua momen beberapa bulan terakhir. Lila yang sering pulang terlambat, Lila yang selalu membawa ponsel ke kamar mandi, Lila yang tertawa sendiri melihat layar ponselnya. Semua potongan kecil itu kini menyatu, membentuk satu gambaran utuh yang tak bisa lagi ia tolak, pengkhianatan. Suara hujan di luar semakin pelan, tapi di dalam rumah itu badai baru saja dimulai. Lila berusaha mendekat, tapi Raka menahan tangannya. "Jangan sentuh aku." Suaranya bergetar namun penuh kendali. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Lila? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu membuatku percaya bahwa aku cukup, padahal kamu sudah membohongi aku setiap hari." Lila jatuh berlutut, menatap lantai, air matanya menetes ke ubin. "Maaf Raka, aku nyesel, aku takut kehilangan kamu." Raka berdiri, mengambil jaketnya dan melangkah menuju pintu. Ia berhenti sebentar, lalu menatap Lila yang masih menangis di lantai. "Kamu gak kehilangan aku, Lila. Kamu melepaskan aku." Pintu rumah terbuka, angin malam masuk membawa hawa dingin yang menampar kulit. Raka melangkah keluar tanpa menoleh. Di belakangnya, suara tangisan Lila bergema dalam rumah yang kini terasa kosong dan dingin. Dan di luar sana, di bawah langit yang baru berhenti menangis, seorang suami berjalan sendirian, membawa luka yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Raka berjalan tanpa arah di sepanjang jalan kompleks. Angin malam menusuk kulit, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Langkahnya berat, namun ia terus berjalan. Hujan yang baru saja reda menyisakan aroma tanah basah dan genangan air di tepi jalan. Lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu, meninggalkan kesunyian yang hanya diisi oleh suara sandal Raka yang basah menapak aspal. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Semua yang ia cintai terasa hancur dalam satu malam. Rumah, istri, kebahagiaan, semuanya seakan tidak punya arti lagi. Dalam genggaman tangannya, ponsel Lila masih menyala dengan layar yang menampilkan percakapan terakhir itu. Jari Raka gemetar ketika menatapnya. Ia menggulir ke atas, membaca ulang setiap pesan yang membuat dadanya terasa perih. "Kalau Raka tahu, aku bisa kehilangan segalanya," tulis Lila. Balasan Arman muncul beberapa menit kemudian. "Aku akan jaga rahasia ini, aku janji." Kata rahasia itu seperti pisau yang terus memotong hatinya. Rahasia yang disembunyikan di balik senyum Lila, di balik ucapan manisnya setiap pagi, dan di balik pelukan yang kini terasa palsu. Raka menggertakkan giginya. Ia menutup ponsel itu dan memasukkannya ke dalam saku. Langkahnya berhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Ia masuk tanpa banyak bicara. Pemilik warung, seorang pria tua bernama Pak Yanto, langsung mengenalinya. "Loh, Raka, malam-malam begini?" tanyanya. Raka hanya menjawab singkat, "Kopi hitam, Pak, panas." Sambil menunggu, ia duduk di kursi bambu yang mulai lapuk. Di depannya, televisi kecil menayangkan berita larut malam, tapi suaranya tenggelam oleh pikiran Raka yang kalut. Saat secangkir kopi disajikan, uap panasnya mengembus pelan ke udara. Namun, aroma itu tak bisa menghangatkan pikirannya yang sudah membeku. Raka menatap keluar jendela, menatap jalan yang basah. Dalam benaknya muncul potongan wajah Lila. Tawa kecilnya, cara ia memanggil Raka setiap pagi, bahkan cara ia menatap saat marah sekalipun. Semua kenangan itu bercampur menjadi satu dan berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Ia mengeluarkan ponsel lagi, membuka galeri foto. Ada ratusan foto Lila di sana. Tersenyum, tertawa, berpose di taman, di dapur, di depan rumah. Semua terlihat begitu nyata dan hangat. Tapi kini, setiap gambar itu terasa asing, seperti wajah orang yang tak pernah ia kenal. Pak Yanto duduk di kursi seberang. "Masalah rumah tangga ya, Kak?" Raka menatapnya sebentar lalu menunduk. "Iya, Pak, ternyata yang saya anggap setia nggak seperti yang saya kira." Pak Yanto menghela napas pelan.
Kadang yang paling kita percayai justru yang paling bisa menghancurkan. Kalimat itu sederhana, tapi menghujam dalam. Raka hanya diam, menatap ampas kopi yang mulai mengendap di dasar gelas. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Pagi datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Langit mulai memucat, burung-burung terdengar di kejauhan. Raka pulang dengan langkah gontai. Ia tidak tahu harus menatap wajah Lila seperti apa setelah malam itu. Sesampainya di rumah, suasana hening. Lila duduk di lantai ruang tamu, masih memakai pijamah yang sama, matanya sembab. Ponsel cadangan Raka tergeletak di meja, mungkin ia berharap Raka membaca sesuatu darinya. Saat Raka masuk, Lila langsung berdiri tapi tak berani mendekat. "Raka, aku mohon dengar dulu penjelasanku," suaranya serak. Raka tidak menjawab. Ia hanya melepas jaket, menggantungnya di kursi, lalu duduk. "Ngomong." Lila menatapnya ragu, lalu mulai bicara dengan suara bergetar. "Aku salah, Raka. Aku tahu, tapi aku gak pernah tidur sama dia. Aku cuma butuh teman bicara. Kamu terlalu sibuk. Aku kesepian." Raka menatapnya tajam. "Kesepian bukan alasan untuk mengkhianati. Kalau kamu butuh teman bicara, kamu bisa bicara sama aku, tapi kamu malah memilih orang lain." Lila menunduk. "Aku gak niat jatuh sejauh ini. Awalnya cuma obrolan kantor, lalu dia sering perhatian, dan aku lemah." Raka menggeleng perlahan. "Lemah bukan alasan, itu pilihan." Kalimat itu membuat Lila terisak makin keras. "Aku gak mau pisah, Raka. Aku janji akan perbaiki semuanya." Raka berdiri. "Kamu udah hancurin sesuatu yang gak bisa diperbaiki. Kepercayaan itu bukan kaca yang bisa dilem pakai janji." Ia berjalan menuju kamar, mengambil tas kerja, lalu menatap Lila terakhir kalinya. "Aku pergi beberapa hari. Aku butuh tenang." Lila mencoba menahan lengannya, tapi Raka menepis pelan. "Tolong jangan cari aku dulu. Aku nggak tahu kapan bisa bicara lagi." Saat Raka menutup pintu rumah, Lila terduduk di lantai sambil menangis keras. Tangannya gemetar memegang ponsel, menatap chat dengan Arman yang masih tersimpan. Ia ingin menghapus semuanya, tapi jari-jarinya tak bergerak. Sementara itu, di luar, Raka masuk ke mobil dan duduk lama tanpa menyalakan mesin. Ia memandangi kaca depan yang masih basah oleh sisa hujan. Dalam hatinya, ada keinginan untuk marah, tapi ada juga rasa kehilangan yang tak bisa diungkap. Ia bukan hanya kehilangan istri, tapi juga rasa percaya. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mas Raka, saya Arman. Boleh kita bicara baik-baik? Ini nggak seperti yang Mas pikirkan." Raka menggertakkan gigi. Ia menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel di kursi. Pandangannya kosong, tapi pikirannya mulai berputar cepat. Jika Arman berani mengirim pesan langsung, berarti hubungan itu sudah berjalan cukup lama hingga si pria punya keberanian. Ia menyalakan mesin mobil. "Baik Arman, kalau kamu ingin bicara, aku akan dengar, tapi jangan menyesal." Mobil itu melaju keluar dari kompleks, meninggalkan rumah yang kini sunyi total. Di dalam rumah itu, Lila menangis dalam diam, sementara di luar, Raka melaju menuju pertemuan yang akan membuka lebih banyak kebenaran pahit. Langit pagi itu mulai cerah, tapi di hati Raka, matahari belum terbit. Mobil Raka berhenti di depan sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Lalu lintas mulai ramai, suara kendaraan terdengar bersahutan, namun di dalam dadanya hanya ada satu hal, amarah yang ditahan. Ia memarkir mobil dan duduk di dalam selama beberapa menit, menatap orang-orang lalu lalang di trotoar. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi pikirannya terlalu penuh untuk memejamkan mata semaram. Ia menatap layar ponsel, melihat pesan terakhir dari nomor yang mengaku Arman. "Saya hanya ingin menjelaskan." Raka mengetik singkat. "Ketemu di Cafe Sentra, jam 8.
Dan Arman membalas, "Baik, Mas." Sekarang, saat waktu sudah tiba, Raka duduk di sudut ruangan, memesan kopi tanpa gula. Suasana kafe masih sepi. Pelayan membersihkan meja di sisi lain. Udara dingin dari pendingin ruangan bertiup pelan, tapi tangan Raka tetap terasa panas. Ia menatap pintu, menunggu orang yang selama ini hanya dikenal lewat pesan di ponsel istrinya. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 35 tahun masuk. Rambutnya tersisir rapi, memakai kemeja biru muda dengan wajah yang terlihat tegang. Matanya menatap ke sekeliling, lalu berhenti pada sosok Raka. Ia berjalan mendekat perlahan. "Mas Raka?" Raka mengangguk tanpa berdiri. "Duduk." Arman menarik kursi dengan hati-hati, duduk di hadapan Raka. Tangannya gemetar sedikit saat mengambil napas. "Mas, saya minta maaf kalau kehadiran saya bikin Mas marah. Saya tahu saya salah." Raka menatapnya tajam, tanpa ekspresi. "Kamu tahu salah, tapi tetap kamu lakukan." Arman menunduk. "Saya dan Lila awalnya hanya kerja bareng di proyek pengadaan kantor. Kami sering koordinasi, lama-lama jadi dekat. Tapi saya nggak pernah niat menghancurkan rumah tangga orang." Raka menyilangkan tangan di dada. "Tapi kamu tetap melakukannya. Kamu tahu dia istri orang." Arman menelan ludah, suaranya menurun. "Saya memang salah, tapi tolong dengar dulu. Lila sering curhat tentang rumah tangga kalian. Dia bilang Mas sibuk, jarang pulang, dan dia merasa kesepian. Saya salah menanggapinya. Saya salah menaruh empati jadi rasa lain." Raka mengetukkan jarinya ke meja. "Jadi kamu merasa wajar karena aku sibuk? Itu alasanmu?" Arman menggeleng cepat. "Bukan Mas, saya tahu nggak ada alasan yang bisa diterima. Tapi saya ingin Mas tahu bahwa kami belum sampai ke tahap yang Mas pikirkan. Saya pernah bilang ke dia supaya berhenti, supaya fokus ke keluarga." Raka menatapnya tanpa berkedip. "Kalau kamu benar-benar peduli, kamu nggak akan pernah mulai." Hening, hanya suara mesin espresso yang terdengar di kafe itu. Arman menunduk semakin dalam. "Saya menyesal, Mas. Sangat menyesal. Saya sudah minta maaf ke Lila dan janji nggak akan ganggu lagi. Saya juga pindah proyek biar nggak satu tim sama dia." Raka menghela napas panjang. "Kamu pikir permintaan maaf bisa menghapus rasa sakit ini?" Arman menatap Raka dengan mata berkaca. "Tidak, Mas. Tapi saya harap ini bisa mencegah hal lebih buruk. Saya siap tanggung semua akibatnya." Raka berdiri, membayar kopinya, lalu menatap Arman untuk terakhir kalinya. "Akibatnya bukan cuma kamu tanggung, dia juga akan menanggungnya. Kamu masih bisa tidur malam ini, Arman, tapi aku tidak." Raka meninggalkan kafe tanpa menoleh. Arman hanya duduk di tempatnya, menunduk, tangannya menutupi wajah. Sementara di luar, sinar matahari menembus awan, menerpa wajah Raka yang penuh amarah dan kekecewaan. Siang harinya, Raka memutuskan tidak pulang. Ia menuju rumah orang tuanya di pinggiran kota Banjarbaru. Ibunya terkejut melihatnya datang tanpa kabar. "Loh nak, kok tiba-tiba? Ada apa?" Raka hanya menjawab singkat, "Aku cuma butuh tempat istirahat, Bu." Ibunya menatap wajah anaknya yang murung, tapi tidak banyak bertanya. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Saat makan siang, Raka hanya menyentuh sedikit nasi. Di kamarnya, ia berbaring lama menatap langit-langit. Pikirannya berputar pada kata-kata Arman dan tangisan Lila. Malam tiba, Raka membuka ponsel dan melihat notifikasi dari Lila. Puluhan pesan tak terbaca. Semua berisi permintaan maaf. "Aku salah, Raka. Aku salah, Raka. Aku mohon jangan pergi. Aku siap berubah." Namun, satu pesan terakhir yang membuat dadanya sesak. "Kalau kamu nggak mau maafin aku, biar aku yang pergi dari rumah. Aku nggak sanggup lihat kamu benci aku." Raka mematikan ponsel. Ia menutup mata tapi tidak bisa tidur. Dalam diam, air matanya menetes untuk pertama kalinya sejak malam itu. Bukan karena marah, tapi karena kehilangan sesuatu yang ia anggap tak akan pernah hilang. Keesokan paginya, ibunya datang ke kamar sambil membawa sarapan. "Nak, kamu jangan pendam sendiri. Kalau memang ada masalah sama Lila, bicarakan baik-baik.
Rumah tangga itu nggak bisa selesai dengan diam. Raka hanya menatap ibunya tanpa menjawab. Ia tahu nasihat itu benar, tapi hatinya belum siap. Setelah sarapan, ia keluar rumah duduk di beranda. Udara pagi terasa sejuk, tapi pikirannya tetap berat. Ia membuka ponsel, melihat foto-foto Lila bersama keluarganya saat Lebaran lalu. Wajah bahagia itu kini terasa seperti topeng. Saat itulah sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mas Raka, saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi Lila sejak pagi belum ke kantor dan tidak bisa dihubungi." Pesan itu membuat jantungnya berdetak cepat. Ia menatap layar ponsel beberapa detik sebelum membalas. "Siapa ini?" "Saya sekretarisnya Mas. Bu Lila sempat bilang mau keluar sebentar dari rumah." Raka berdiri cepat mengambil kunci mobil. Tanpa pikir panjang, ia melajukan mobil ke arah rumah. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Ia teringat wajah Lila semalam, perkataannya tentang ingin pergi. Saat sampai di depan rumah, pintu pagar terbuka setengah. Ia berlari masuk. Rumah sepi, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Di meja ruang tamu, ada selembar surat dan cincin kawin yang biasa dipakai Lila. Raka meraih surat itu dengan tangan gemetar. Tulisannya singkat, namun cukup untuk membuat tubuhnya lemas. "Raka, aku minta maaf. Aku sadar semua sudah hancur karena aku. Aku nggak mau jadi beban buat kamu. Terima kasih sudah pernah mencintaiku." Raka menjatuhkan surat itu. Matanya panas, nafasnya memburu. Ia berlari keluar rumah memanggil nama Lila, tapi tak ada jawaban. Di luar hanya suara kendaraan dan angin yang lewat tanpa arah. Ponselnya bergetar lagi, nomor Arman muncul di layar. "Mas Raka, Lila datang ke kantor tadi pagi. Dia minta ketemu, tapi saya tolak. Sekarang dia nggak tahu kemana." Raka menggenggam ponsel erat-erat, wajahnya tegang, matanya merah. "Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kamu akan aku cari lagi Arman, aku janji." Mobil Raka kembali melaju, kali ini bukan karena marah, tapi karena panik. Ia menyusuri setiap jalan yang biasa dilalui Lila, dari pasar, taman kota, hingga jembatan tempat mereka dulu sering duduk berdua. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Sore hari, langit mulai mendung lagi. Raka berhenti di pinggir jalan, memukul setir dengan keras. "Di mana kamu Lila?" katanya lirih, hampir tak terdengar. Air matanya menetes di atas surat yang kini ia genggam erat. Di balik semua kemarahan dan luka, ternyata masih ada cinta yang belum padam sepenuhnya. Namun yang paling menakutkan bagi Raka sekarang bukan lagi pengkhianatan, tapi kemungkinan kehilangan untuk selamanya. Langit sore itu mendung berat. Awan hitam menggantung rendah di atas kota Banjarbaru, menandakan hujan besar akan turun kapan saja. Raka masih mengendarai mobilnya menyusuri jalan utama dengan wajah tegang. Matanya terus menatap kanan kiri, mencari sosok yang mungkin saja muncul tiba-tiba di antara kerumunan atau trotoar yang basah. Sudah hampir 3 jam ia berputar-putar, tapi hasilnya nihil. Lila menghilang tanpa jejak. Setiap tempat yang pernah mereka datangi, setiap jalan yang pernah mereka lewati, semuanya sudah ia hampiri. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ponselnya terus bergetar, beberapa panggilan dari ibunya dan satu dari Arman tidak ia jawab. Ia tidak ingin mendengar siapapun. Satu-satunya yang memenuhi pikirannya hanya satu, menemukannya. Hujan akhirnya turun deras. Jalanan mulai sepi, orang-orang menepi, pengendara motor berhenti di bawah atap toko. Raka memperlambat laju mobilnya, pandangannya kabur karena air hujan di kaca depan. Ia berhenti di pinggir jalan dan menatap derasnya hujan yang mengguyur. Tangannya gemetar saat ia menyalakan lampu hazard. Ia bersandar di kursi dan menghela nafas panjang. Di dashboard mobil, cincin Lila masih tergeletak yang tadi ia temukan di atas surat. Ia memungutnya dan menatap lama. Cincin itu sederhana tapi penuh makna. Kini hanya menjadi logam dingin tanpa arti.
Sebuah kenangan muncul di benaknya saat pertama kali mereka membeli cincin itu. Ia dan Lila tertawa di toko emas kecil, saling menggoda karena ukuran jari Lila terlalu kecil. "Kalau kamu lepas cincin ini, aku bakal tahu kamu bohong," ucap Raka waktu itu sambil tertawa. Kini, cincin itu benar-benar terlepas. Hujan semakin deras, membuat kaca bergetar oleh tetesan air yang deras. Saat pandangannya menerobos jendela, ia melihat sesuatu di kejauhan. Di seberang jalan, seorang wanita berdiri di bawah halte kecil, memakai jaket abu-abu dan menunduk. Kedua tangannya memeluk tas di dadanya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena air hujan, tapi ada sesuatu dalam tubuh Raka yang langsung mengenalinya. Tanpa pikir panjang, Raka keluar dari mobil. Hujan langsung mengguyur seluruh tubuhnya, membuat bajunya basah seketika. Ia menyeberang jalan, hampir tergelincir karena aspal licin. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, wanita itu mengangkat wajahnya. Benar, itu Lila. Raka berhenti tepat di depannya. Nafasnya terengah, air hujan menetes dari rambutnya ke wajah. Lila menatapnya dengan mata sembab. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis terlalu lama. "Kenapa kamu di sini?" Suara Raka berat, hampir tak terdengar oleh suara hujan. Lila menunduk. "Aku nggak tahu harus kemana." "Kamu sadar sudah buat aku keliling kota?" Raka berkata pelan, tapi tegas. Lila mengusap wajahnya yang basah. "Aku cuma takut, Raka. Aku takut kamu nggak mau lihat aku lagi." Raka menghela nafas panjang. Ia memandang Lila dari kepala sampai kaki, memastikan dia tidak terluka. "Masuk ke mobil, kita bicara di tempat yang lebih tenang." Lila mengangguk pelan. Mereka berjalan bersama kembali ke mobil. Raka membukakan pintu, Lila masuk tanpa suara. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan halte yang kini kosong. Hujan belum juga reda, tapi di dalam mobil hanya terdengar suara mesin dan napas berat keduanya. Setelah beberapa menit, Raka memarkir mobil di tepi taman kota yang sepi. Lampu jalan menyorot samar dari kejauhan. Ia mematikan mesin dan duduk tanpa bicara. Lila menunduk, jari-jarinya saling menggenggam erat. "Aku tahu, aku nggak pantas minta maaf lagi," ucap Lila akhirnya. "Tapi aku nggak sanggup kalau harus hidup tanpa kamu." Raka menatapnya dingin. "Kamu nggak sanggup kehilangan aku, tapi kamu nggak berpikir sebelum menghancurkan semuanya." Lila menggigit bibirnya. "Aku salah, Raka. Aku tahu aku bodoh, tapi aku benar-benar menyesal. Aku sudah hapus semua kontaknya. Aku mau berhenti kerja. Aku mau mulai dari nol lagi sama kamu." Raka menatap keluar jendela. "Kamu pikir sesederhana itu? Hapus kontak, lalu semua beres? Aku kehilangan kepercayaan. Dan itu lebih dari sekedar kehilangan cinta." Air mata Lila jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma ingin kamu tahu aku menyesal." Suasana kembali hening. Raka menarik napas panjang, lalu mengeluarkan surat dari saku jaketnya. "Kamu tahu apa yang paling menakutkan dari surat ini?" Lila menatap surat itu dengan wajah panik. Aku nggak berpikir jernih waktu nulis itu. "Surat ini buat aku merasa kamu udah menyerah," kata Raka datar. "Aku nggak marah karena pengkhianatanmu saja, Lila. Aku marah karena kamu nggak berjuang memperbaikinya. Kamu malah kabur." Lila menutup wajahnya dengan tangan. "Aku takut kamu nggak mau dengar aku lagi. Aku nggak kuat lihat kamu benci aku." Raka memejamkan mata sebentar. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Aku masih sayang kamu." Lila langsung menatapnya. Wajahnya menunjukkan campuran lega dan sedih. "Kalau kamu masih sayang, kenapa kamu nggak mau mulai lagi sama aku?" Raka menatap lurus ke matanya. "Karena aku nggak percaya lagi. Sayang tanpa percaya cuma bikin kita saling menyakiti lagi." Lila menangis lebih keras, suaranya pecah di antara deru hujan. Ia berusaha memegang tangan Raka, tapi pria itu menarik tangannya perlahan. "Tapi aku mau buktiin," ujar Lila di sela tangisnya.
Aku mau kamu lihat aku berubah. Aku akan buktiin aku pantas dimaafkan. Raka terdiam lama, matanya basah, tapi ia tidak meneteskan air mata. Setelah beberapa saat, ia menyalakan mesin mobil lagi. Aku antar kamu pulang, besok kita bicarakan lagi. Lila mengangguk pelan. Ia tahu setidaknya pintu itu belum tertutup sepenuhnya. Mobil melaju pelan di tengah hujan malam. Dalam keheningan itu, hanya satu hal yang jelas, hubungan mereka belum selesai, tapi juga belum bisa disembuhkan. Keesokan paginya, Raka duduk di teras rumah sambil menatap halaman yang masih basah sisa hujan semalam. Di dalam rumah, Lila menyiapkan sarapan dalam diam. Tidak ada percakapan panjang, hanya bunyi sendok dan piring yang saling beradu. Raka tahu hari itu tidak akan mudah. Ia harus memutuskan sesuatu, antara memaafkan atau mengakhiri semuanya. Saat ia berpikir, suara ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia menjawab, "Halo?" Suara di seberang terdengar pelan tapi jelas. "Mas Raka, ini Arman. Maaf saya ganggu lagi, tapi saya harus kasih tahu sesuatu yang penting. Ini soal Lila." Raka langsung tegang. "Apa maksudmu?" Suara Arman terdengar gugup. "Ada hal yang Mas belum tahu. Lila bukan cuma curhat ke saya. Dia sempat datang ke rumah saya beberapa kali waktu Mas dinas di luar kota. Tapi saya bersumpah, saya nggak pernah menyentuh dia. Tapi tetangga saya lihat, mereka salah paham. Dan saya takut masalah ini akan nyebar ke kantor." Raka berdiri dari kursi, suaranya meninggi. "Kenapa kamu baru ngomong sekarang?" "Saya takut Mas, tapi saya nggak tahan simpan ini sendiri. Saya cuma nggak mau Mas tahu dari orang lain." Raka menutup ponsel dengan wajah tegang. Matanya tajam menatap ke arah dapur, di mana Lila masih menyiapkan sarapan tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Hatinya mulai panas lagi. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini belum selesai, masih ada kebenaran yang disembunyikan. Ia bangkit dan berjalan perlahan ke arah Lila. Langkah kakinya berat namun pasti. Lila menoleh sambil tersenyum kecil. "Sarapan udah siap, Raka?" Namun tatapan Raka dingin. "Kita perlu bicara lagi, Lila. Sekarang juga." Dan pagi yang tenang itu kembali berubah menjadi awal dari badai baru yang lebih besar dari malam sebelumnya. Suasana dapur pagi itu terasa tegang. Wajah Lila terlihat berusaha tenang, tapi tatapan Raka membuat napasnya terasa sesak. Piring dan gelas di meja belum tersentuh. Aroma nasi goreng yang baru matang tidak mampu menutupi hawa dingin di antara mereka. Raka menatap istrinya dengan pandangan tajam. Ia menahan diri agar tidak langsung meluapkan emosi, tapi nada suaranya tetap keras. "Aku baru saja ditelepon Arman," katanya perlahan namun tegas. "Dia bilang kamu bukan cuma curhat di kantor, kamu datang ke rumahnya beberapa kali waktu aku dinas." Wajah Lila seketika berubah pucat. Ia terpaku di tempat, sendok yang sedang ia pegang jatuh ke lantai dan mengeluarkan suara nyaring. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya tidak keluar. "Aku tanya baik-baik, Lila," lanjut Raka. "Itu benar?" Lila menunduk, suaranya bergetar. "Aku datang ke rumahnya cuma 2 kali, Raka. Waktu itu dia sakit, aku antar makanan. Gak ada yang aneh. Aku cuma pengen bantu." Raka menatapnya tajam. "Kamu bantu laki-laki yang bukan suamimu tanpa bilang apa-apa padaku. Kamu pikir itu hal kecil?" Lila menitikkan air mata. "Aku tahu itu salah, tapi aku cuma kasihan. Aku nggak niat apa-apa." Raka menepuk meja dengan keras hingga gelas hampir tumpah. "Kasihan bukan alasan, Lila. Kamu sadar nggak, dari luar semua orang bisa salah paham. Sekarang tetangganya udah ngomong. Kamu tahu apa artinya itu? Nama aku, nama kamu, semuanya bisa rusak." Lila menunduk makin dalam. Air matanya jatuh satu persatu ke piring yang belum disentuh. "Aku bodoh, Raka. Aku nggak mikir sejauh itu." Raka berdiri mengambil nafas dalam-dalam.
Aku udah coba sabar, aku udah tahan marah malam itu. Bahkan waktu kamu ngilang kemarin, aku masih khawatir. Tapi sekarang aku nggak tahu harus percaya apa lagi. Setiap kali aku pikir semuanya selesai, selalu muncul hal baru. Lila berdiri, mendekati Raka dengan hati-hati. Aku minta kesempatan Raka, sekali ini aja, aku janji nggak akan bohong lagi. Raka menatap wajah Lila lama sekali. Kesempatan udah kamu dapat sejak malam pertama aku tahu semuanya, tapi kamu tetap sembunyikan hal ini. Lila terisak, aku takut kehilangan kamu. Raka menatapnya dingin, dan karena takut, kamu malah menghancurkan kepercayaanku. Ia berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Lila mengejarnya sampai ke ruang tamu. Raka, jangan pergi. Aku akan jelasin semuanya. Tolong dengar aku. Raka berhenti di depan pintu, menatap Lila dari kejauhan. Kamu masih simpan sesuatu kan? Masih ada hal yang belum kamu jujur. Aku lihat dari matamu. Lila menunduk, tubuhnya gemetar. Ada satu hal lagi, Raka mengerutkan dahi. Apalagi sekarang? Lila menarik nafas dalam, suaranya pelan dan berat. Waktu kamu dinas bulan lalu, Arman sempat datang ke rumah. Dia cuma ngasih dokumen kerjaan. Aku nggak suruh dia datang, tapi aku nggak bilang ke kamu karena aku takut kamu salah paham. Raka menatapnya tak percaya. Dia ke rumah? Lila mengangguk pelan. Aku sumpah gak terjadi apa-apa, Raka. Aku langsung suruh dia pulang. Raka memejamkan mata, menahan diri agar tidak berteriak. Kenapa kamu terus bikin aku tahu dari orang lain, Lila? Kenapa setiap kali aku pikir udah cukup, kamu tambahin lagi alasan baru? Air mata Lila makin deras. Aku gak tahu caranya memperbaiki semuanya. Aku bener-bener nyesel. Raka melangkah ke arah jendela. Ia menatap keluar dengan pandangan kosong. Kamu tahu nggak rasanya jadi aku sekarang? Setiap kata kamu aku ragu. Setiap senyum kamu aku curiga. Aku nggak tahu mana yang nyata dan mana yang kamu tutupi. Lila berusaha memegang bahunya. Aku masih istri kamu, Raka. Tolong jangan buang aku begitu aja. Raka menepis tangannya pelan. Aku nggak buang kamu, Lila. Tapi aku juga nggak bisa hidup dalam rumah yang penuh kebohongan. Lila terjatuh berlutut di lantai, menangis keras. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku akan lakukan apa aja supaya kamu percaya lagi. Raka menatapnya dengan mata berkaca, tapi suaranya tetap dingin. Kamu bisa mulai dari jujur sepenuhnya. Setelah itu, aku putuskan mau lanjut atau selesai. Siang hari, Raka pergi ke kantor. Ia tidak ingin berdebat lagi. Di mobil pikirannya berat. Setiap kata yang Lila ucapkan masih terngiang. Ia ingin marah, tapi bagian dalam dirinya masih ingin mempercayai perempuan itu. Ia tidak bisa memutuskan hanya dengan emosi. Saat di kantor, ponselnya berdering lagi. Nomor Arman muncul. Mas Raka, saya minta maaf. Tapi saya harus kasih tahu sesuatu lagi. Saya baru tahu dari teman kantor bahwa Lila sempat datang ke tempat saya malam sebelum Mas pulang dinas. Saya nggak di rumah waktu itu, tapi tetangga bilang dia datang bawa tas kecil. Saya nggak tahu maksudnya apa. Raka menahan napas. Kamu yakin? Yakin, Mas. Saya bahkan baru tahu hari ini. Raka menutup ponsel dengan tangan gemetar. Pikirannya semakin kabur. Ia mencoba mencari alasan masuk akal. Tapi tidak ada yang bisa ia temukan. Ia merasa dikhianati 2 kali. Oleh orang yang ia cintai dan oleh kepercayaannya sendiri. Tanpa pikir panjang, Raka meninggalkan kantor. Ia mengendarai mobilnya kembali ke rumah. Sesampainya di sana, ia langsung masuk dan melihat Lila sedang duduk di ruang tamu. Wajah perempuan itu terlihat letih dan matanya sembab. Lila, kata Raka datar. Aku baru dapat kabar baru. Kamu datang ke rumah Arman malam sebelum aku pulang dinas. Aku mau dengar langsung dari kamu. Apa yang kamu lakukan di sana? Lila terlihat kaget. Siapa bilang? Aku cuma lewat, Raka. Aku nggak masuk ke rumahnya. Raka melangkah maju. Jangan bohong lagi. Tetangganya lihat kamu bawa tas.
Lila terdiam. Ia menggigit bibir, tubuhnya mulai gemetar. Aku cuma mau balikin barang yang dia titip waktu kerja. Aku nggak mau kamu tahu, makanya aku nggak bilang. Raka menatapnya lama. Dan kamu pikir aku akan percaya lagi setelah semua ini? Air mata Lila jatuh deras. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Aku cuma nggak mau kamu makin marah. Aku cuma pengen semuanya tenang. Raka menghela napas panjang, matanya tajam tapi wajahnya lelah. Tenang itu nggak datang dari kebohongan, Lila. Tenang datang dari kejujuran, dan kamu sudah menghancurkan itu. Lila berusaha mendekat. Aku tahu kamu benci aku sekarang, tapi tolong jangan pergi. Aku masih punya kamu, Raka. Raka menatap wajah Lila yang penuh air mata. Ia merasa tubuhnya lemas. Ia menatap cincin di tangannya, lalu menatap cincin Lila yang masih di meja. Kamu masih simpan cincin itu? Lila mengangguk pelan. Iya, aku nggak pernah lepas lagi sejak malam itu. Raka mengambil cincin itu, menatapnya dalam-dalam. Cincin ini tadinya lambang janji, Lila, tapi sekarang cuma pengingat tentang apa yang udah rusak. Ia meletakkan cincin itu di atas meja dan berjalan ke arah pintu. Lila menatapnya panik. Raka, jangan tinggalkan aku. Raka menoleh sekali tanpa ekspresi. Aku nggak tahu besok aku masih bisa lihat kamu dengan perasaan yang sama atau enggak. Jadi, jangan tunggu aku pulang malam ini. Pintu tertutup keras. Lila menjerit kecil, memeluk cincin itu sambil menangis. Di luar rumah, langit kembali gelap seperti sore kemarin. Raka menyetir tanpa arah. Hatinya kacau. Ia berhenti di jembatan, tempat mereka dulu sering duduk berdua. Hujan turun lagi, tapi ia tidak peduli. Ia berdiri di tepi jembatan, menatap air yang mengalir deras di bawah sana. Kenapa harus begini, katanya pelan. Suaranya tenggelam oleh suara hujan, tapi dadanya terasa sesak. Ia sadar satu hal, setelah semua ini, keputusan besar harus diambil. Entah memperjuangkan kembali yang sudah hancur atau pergi tanpa menoleh lagi. Dan malam itu, di bawah hujan yang tak berhenti, Raka tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kebenaran ini. Hujan turun tanpa henti malam itu. Jalanan kota basah, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kegenangan air, membuat pemandangan ampak suram. Raka duduk di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, menatap kosong ke arah depan. Matanya merah karena terlalu lama menahan emosi. Di kursi penumpang, cincin Lila masih tergeletak. Benda kecil itu menjadi beban besar di pikirannya. Ia memejamkan mata. Setiap kali mencoba menenangkan diri, wajah Lila muncul lagi. Tangisnya, suaranya yang meminta maaf, semuanya masih terekam jelas. Tapi, semakin ia mengingatnya, semakin sakit rasanya. Ia merasa ditipu, tapi juga tidak bisa berhenti peduli. Ponselnya bergetar. Nomor yang muncul di layar membuat dadanya bergetar. Nomor Arman. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkat. Mas Raka, maaf ganggu lagi, suara Arman pelan. Saya baru tahu Lila nggak masuk kerja hari ini. Rekan-rekannya juga nggak tahu dia di mana. Raka langsung duduk tegak. Kamu yakin? Iya mas, katanya tadi pagi dia izin sebentar, tapi nggak balik-balik. Saya takut dia melakukan hal yang nggak diinginkan. Raka terdiam, matanya menatap jendela yang penuh tetesan air. Ia menekan dahinya dengan tangan. Kalau sampai terjadi apa-apa, ucapnya lirih. Arman menelan ludah. Mas, saya ikut nyari ya, saya juga khawatir. Tanpa menjawab, Raka langsung menutup telepon. Ia menyalakan mesin mobil dan memacu kendaraannya menembus hujan. Ia menuju ke semua tempat yang kemungkinan bisa dikunjungi Lila. Taman, kafe, rumah orang tuanya. Tapi di setiap tempat, jawabannya sama. Tidak ada yang melihatnya. Pukul 11 malam, Raka berhenti di depan rumah mereka. Lampu teras padam. Ia membuka pagar perlahan dan masuk ke dalam. Begitu membuka pintu, ia terdiam. Lampu ruang tamu menyala redup.
Di atas meja ada foto pernikahan mereka berdiri tegak di bingkai kaca. Tapi sesuatu membuatnya terkejut. Di samping foto itu ada 2 amplop putih dan sebuah kunci rumah. Ia melangkah mendekat, membuka amplop pertama. Isinya sebuah surat bertuliskan tangan Lila. "Raka, aku tahu aku sudah hancurkan segalanya. Aku nggak bisa menatap matamu tanpa merasa bersalah. Aku tahu kamu sudah nggak percaya padaku. Aku nggak mau kamu terus hidup dalam luka yang aku buat. Aku pergi, bukan karena aku nggak cinta kamu, tapi karena aku nggak pantas lagi di sampingmu." Raka menatap tulisan itu lama, jantungnya berdegup keras. Ia membuka amplop kedua. Di dalamnya ada foto mereka berdua waktu bulan madu di Yogyakarta, tersenyum lebar di depan pantai. Di balik foto itu ada tulisan kecil. "Kalau kamu masih mau maafkan aku suatu hari nanti, aku akan selalu menunggu." Raka menjatuhkan surat itu ke meja, tangannya gemetar. Ia berlari ke kamar, tapi kamar kosong. Lemari pakaian setengah terbuka, sebagian pakaian Lila tidak ada. Hanya beberapa baju yang tertinggal. Ia menghela napas berat. "Lila," gumamnya pelan. Ia berlari keluar rumah lagi, menyalakan mobil, dan menyusuri jalan tanpa arah. Hujan semakin deras, membuat pandangannya terbatas. Saat melewati jalan utama dekat jembatan kota, ia melihat sosok perempuan berjalan di tepi jalan, basah kuyup, tanpa payung. Wajahnya tertunduk, langkahnya pelan. Raka langsung mengenalinya. Ia membanting setir, menepi, dan keluar dari mobil. "Lila!" teriaknya. Perempuan itu berhenti, menoleh perlahan. Wajahnya pucat, rambutnya menempel di wajah karena hujan. Ia tampak lemah, tapi ketika melihat Raka, matanya berkaca. "Kenapa kamu di sini?" Suara Raka tegas, tapi nadanya berat menahan emosi. Lila menggigit bibirnya. "Aku mau pergi, Raka. Aku nggak tahu harus kemana, tapi aku nggak mau kamu tersiksa lagi karena aku." Raka mendekat. "Pergi kemana malam-malam begini? Lihat kamu, basah kuyup, sendirian." Lila menggeleng pelan. "Aku udah nyakitin kamu terlalu banyak. Aku nggak mau terus lihat wajah kamu penuh kecewa." Raka menggenggam bahunya. "Kamu pikir pergi bisa menyelesaikan semuanya? Lari bukan cara memperbaiki kesalahan." Lila menunduk. "Aku cuma pengen kamu tenang. Aku nggak sanggup lihat kamu marah terus." Raka menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Masuk ke mobil, sekarang." Lila menatapnya sebentar, lalu menurut. Di dalam mobil, suasana hening, hanya suara hujan dan napas keduanya yang terdengar. Raka menyalakan penghangat, lalu menatap ke depan tanpa bicara. Beberapa menit kemudian, ia berkata pelan, "Aku nggak tahu apakah aku bisa ngelupain semua ini, tapi aku juga nggak bisa biarin kamu begini." Lila menatapnya, air matanya kembali menetes. "Aku siap terima apapun, Raka. Mau kamu marah, mau kamu pergi, aku terima." Raka menggeleng. "Aku nggak mau kamu pergi. Aku cuma mau tahu kebenaran semuanya. Sekali ini aja, jujur tanpa ada yang disembunyiin." Lila mengusap wajahnya, lalu menatap Raka. "Aku udah bilang semua, aku nggak bohong lagi." Raka menatapnya dalam. "Sumpah." Lila mengangguk sambil menangis. "Aku bersumpah demi hidupku sendiri." Raka menatap ke depan. "Kalau ternyata masih ada yang kamu sembunyiin, aku nggak akan kasih kesempatan lagi." Lila menunduk tanpa suara. Mobil terus melaju menuju rumah. Sesampainya di sana, mereka masuk tanpa bicara. Lila langsung menuju kamar mandi, sementara Raka duduk di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahan di meja dan surat yang tadi dibacanya. Beberapa menit kemudian, suara air dari kamar mandi berhenti. Lila keluar dengan pakaian bersih, lalu duduk di lantai dekat sofa, menunduk. "Raka, aku cuma mau bilang satu hal." Raka menatapnya. "Apa?" "Terima kasih karena masih mau nyari aku malam ini." Raka tidak menjawab. Ia bangkit, berjalan ke arah kamar. Tapi sebelum masuk, ia berkata tanpa menoleh, "Jangan bikin aku nyesel udah pulangin kamu malam ini." Lila mengangguk pelan. "Aku janji gak akan nyakitin kamu lagi." Malam itu berlalu tanpa percakapan. Raka berbaring di ranjang, tapi matanya tidak terpejam. Di sisi lain,
Lila duduk di lantai ruang tamu sambil memegang surat yang ia tulis tadi. Tangisnya pelan tapi panjang. Di luar, hujan terus turun tanpa tanda akan berhenti. Dan di dalam rumah itu, dua hati yang dulu saling mencintai kini terjebak di antara rasa sakit dan harapan yang samar. Keesokan paginya, Raka bangun dengan kepala berat. Ia turun ke ruang tamu, tapi Lila sudah tidak ada. Di meja hanya ada sarapan dan secangkir teh yang masih hangat. Ia menatap sekitar, memanggil pelan. "Lila?" Tidak ada jawaban. Ia bergegas keluar, memeriksa halaman depan, tapi kosong. Ia memeriksa dapur, kamar mandi, teras belakang, semua sepi. Di atas meja, ia baru menyadari ada secarik kertas kecil di bawah cangkir teh. Ia menariknya dan membaca. "Raka, aku keluar sebentar. Aku mau ngurus surat pengunduran diri dari kantor. Aku pengen benar-benar mulai lagi dari nol." Raka menatap tulisan itu lama. Kali ini tidak ada amarah, hanya rasa lelah dan berat di dada. Ia tahu hari itu belum selesai. Masih akan ada hal besar yang menunggu, sesuatu yang akan menentukan apakah kisah mereka akan berakhir dengan perpisahan atau kesempatan terakhir. Dan entah mengapa, hatinya merasa firasat itu bukan pertanda baik. Hari itu berjalan lambat dan penuh tekanan. Raka duduk di kantor, menatap layar komputer tanpa fokus. Ia mencoba bekerja, tapi pikirannya terus melayang pada Lila. Sejak pagi, Lila belum memberi kabar lagi setelah meninggalkan rumah. Raka sudah berusaha menahan diri untuk tidak khawatir, tapi setiap jam yang berlalu tanpa pesan dari istrinya membuat dadanya semakin berat. Menjelang sore, ponselnya tetap sunyi. Ia memeriksa pesan berulang kali, bahkan mencoba menghubungi, tapi panggilannya hanya masuk ke nada tunggu. Raka menggenggam ponselnya erat-erat. Ia mulai merasa gelisah. Pukul 5 sore, ia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Langit mulai mendung lagi, angin kencang berhembus dari arah barat. Ia melajukan mobil dengan kecepatan sedang, matanya sesekali melirik ke arah trotoar, berharap melihat sosok Lila berjalan pulang. Sesampainya di rumah, pintu masih terkunci dari luar. Ia masuk perlahan dan melihat ruang tamu tetap seperti pagi tadi, rapi tapi sepi. Tidak ada suara dari dapur, tidak ada aroma masakan, hanya keheningan yang menekan dada. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke dinding. Ia mencoba berpikir positif, mungkin Lila masih di kantor atau mampir ke rumah orang tuanya. Namun, bagian dalam dirinya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam tiba, waktu menunjukkan pukul 9 dan Lila belum juga pulang. Raka mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi, tapi tak ada satupun acara yang bisa ia pahami. Setiap menit terasa lambat dan mencekik. Pukul 11 malam, ponselnya bergetar. Ia langsung meraihnya, berharap itu pesan dari Lila. Tapi bukan. Nama yang muncul di layar membuat tubuhnya menegang. Arman. Dengan ragu, Raka mengangkat. "Mas Raka," suara Arman terdengar terburu-buru. "Maaf, tapi saya harus bilang, saya baru dihubungi polisi." "Lila? Kenapa Lila?" Potong Raka cepat. Dia kecelakaan di jalan dekat Bundaran Martapura. Sekarang dibawa ke rumah sakit umum." Raka langsung berdiri. Kursi jatuh tersenggol kakinya. "Apa kamu yakin itu Lila?" "Polisi nemuin KTP dan taf kerjanya, Mas. Saya lagi di rumah sakit juga." Tanpa menunggu lagi, Raka berlari keluar rumah, menyalakan mobil dan melaju secepat mungkin ke arah rumah sakit. Jalanan malam itu gelap dan licin karena hujan yang baru berhenti. Setiap lampu merah, ia lewati tanpa ragu. Jantungnya berdetak keras, tangannya menggenggam setir erat sampai sendinya memutih. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung masuk ke ruang gawat darurat. Bau antiseptik menusuk hidung. Di dalam ruangan, beberapa perawat sibuk. Suara alat medis terdengar bersautan. Di sudut ruangan, Arman berdiri dengan wajah pucat. Ia menatap Raka dan langsung menghampiri.
"Mas, dia baru masuk. Kondisinya parah. Dokter masih berusaha." Raka tidak menjawab. Ia melangkah cepat ke arah ruang perawatan. Melalui kaca pintu, ia melihat Lila terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya penuh luka, wajahnya tertutup oksigen. Tangan kanan dan kakinya berbalut perban. Beberapa perawat mengatur alat bantu napas, sementara dokter memantau tekanan darah. Langkah Raka berhenti di depan pintu. Dadanya naik turun cepat. Ia tidak mampu bergerak. Matanya basah, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ia hanya berdiri di sana, menatap perempuan yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini tak berdaya di depan matanya. Arman berdiri di belakangnya, menunduk. Polisi bilang dia disempet truk di perempatan. Mereka nggak tahu dia lagi kemana. Raka tetap diam. Ia tidak peduli detailnya. Yang ia tahu hanya satu, Lila terluka dan ia tidak ada di sana saat itu terjadi. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar dari ruang perawatan. "Keluarga pasien atas nama Lila?" tanyanya. Raka langsung maju. "Saya suaminya, Dok. Gimana kondisinya?" Dokter melepas masker. "Kami sudah hentikan pendarahan besar, tapi pasien kehilangan banyak darah. Sekarang kami butuh pendonor yang cocok." Tanpa pikir panjang, Raka menjawab, "Ambil dari saya, Dok." Dokter menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Baik, kami periksa dulu kecocokannya." Proses berjalan cepat. Raka tidak merasa takut atau lelah. Ia hanya ingin Lila hidup. Selama transfusi berlangsung, ia menatap ke arah ruangan di mana istrinya berbaring. Setiap detik terasa seperti menunggu keputusan antara hidup dan mati. Beberapa jam kemudian, proses selesai. Raka duduk di kursi lorong rumah sakit, wajahnya pucat karena kelelahan, tapi matanya tak lepas dari pintu ruang perawatan. Arman masih di sana, duduk beberapa kursi dari tempatnya, tapi tidak ada kata yang keluar di antara mereka. Pukul 3 dini hari, dokter keluar lagi. Raka langsung berdiri. "Bagaimana, Dok?" Dokter menarik nafas panjang. "Kondisinya stabil untuk sementara, tapi dia belum sadar. Kita masih pantau selama 24 jam ke depan." Raka menunduk dan mengucap pelan, "Terima kasih, Dok." Ia berjalan masuk perlahan ke ruangan. Lila masih terbaring lemah. Suara alat monitor detak jantung berdetak pelan tapi stabil. Raka duduk di kursi di samping ranjang. Ia menatap wajah Lila yang pucat. Tangannya pelan menggenggam tangan Lila. "Kenapa kamu harus sejauh ini, Lila?" katanya lirih. "Aku cuma pengen kamu jujur, bukan pergi." Tidak ada jawaban, hanya suara alat medis yang monoton. Jam terus berjalan, pagi menjelang, sinar matahari pertama mulai menembus jendela. Perawat masuk mengganti cairan infus. Raka masih di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Arman menghampiri pelan. "Mas, kalau Lila udah sadar nanti, saya akan jelaskan semua hal yang belum sempat dijelaskan. Saya nggak mau ada kesalahpahaman lagi." Raka menatapnya dengan mata lelah. "Kamu udah cukup jelaskan banyak, sekarang biar aku yang nunggu." Arman menunduk. "Baik Mas, saya pamit dulu." Begitu Arman pergi, Raka kembali menatap wajah Lila. Ia mengusap dahi perempuan itu dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. "Kalau kamu sadar nanti," ucapnya pelan, "aku nggak janji akan langsung maafin kamu. Tapi aku janji nggak akan ninggalin kamu kayak gini." Beberapa detik kemudian, jari Lila bergerak sedikit. Raka langsung mendekat. Ia menatap wajah istrinya yang perlahan membuka mata. Napas Raka tercekat. Lila menatapnya samar, bibirnya bergerak lemah. Raka menggenggam tangannya erat. "Aku di sini." Lila mencoba tersenyum, tapi air matanya jatuh lebih dulu. "Aku minta maaf, aku nggak bisa." "Jangan ngomong dulu," potong Raka cepat. "Kamu butuh istirahat." Namun Lila tetap bicara dengan suara pelan. "Ada yang belum aku bilang." Raka menunduk, wajahnya mendekat. "Apa?" Lila mengeluarkan napas berat. "Waktu kamu dinas, aku pernah datang ke rumah Arman, tapi bukan buat dia. Aku mau ngambil surat pengunduran diriku yang aku titip ke dia karena aku mau berhenti kerja.
Aku takut kamu tahu dan marah. Aku nggak selingkuh, Raka. Aku cuma takut kamu ninggalin aku duluan. Air mata Raka menetes untuk pertama kali malam itu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Lila tersenyum lemah. Karena aku pengecut. Aku pikir aku bisa nutupin semuanya, tapi aku malah kehilangan kamu. Raka menggenggam tangan Lila lebih erat. Kamu nggak kehilangan aku. Sekarang istirahat dulu. Aku di sini. Lila menatapnya satu kali lagi, lalu matanya perlahan terpejam. Monitor masih berbunyi stabil. Raka menunduk, mencium punggung tangan Lila. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam panjang, hatinya merasa tenang, meski sementara. Namun di luar ruangan, 2 petugas polisi masuk dan berbicara dengan perawat. Salah satu dari mereka menatap ke arah ruangan tempat Raka duduk, lalu mencatat sesuatu di buku kecilnya. Raka tidak tahu bahwa malam itu kisah mereka belum berakhir. Kecelakaan Lila ternyata tidak sesederhana yang ia pikir. Masih ada rahasia terakhir yang menunggu untuk terbongkar. Pagi itu, sinar matahari sudah masuk melalui jendela rumah sakit. Ruangan tempat Lila dirawat masih hening, hanya terdengar bunyi mesin monitor yang stabil. Raka duduk di kursi yang sama sejak malam tadi. Matanya merah, wajahnya letih. Ia belum tidur sedikit pun, tapi ia tidak peduli. Ia hanya menatap wajah Lila yang masih belum sadar sepenuhnya. Pintu ruangan terbuka pelan. 2 petugas polisi masuk. Salah satunya memperkenalkan diri. "Selamat pagi, Mas. Kami dari Polsek Martapura. Kami ingin bicara sebentar tentang kejadian semalam." Raka berdiri dan mengangguk. "Saya suaminya, silahkan Pak." Petugas itu membuka map dan melihat beberapa berkas. "Mas Raka, berdasarkan laporan awal, istri Mas mengalami kecelakaan di perempatan sekitar jam 9 malam. Tapi, dari hasil olah tempat kejadian, kami temukan sesuatu yang agak janggal." Raka mengerutkan dahi. "Janggal bagaimana, Pak?" Petugas menunjukkan foto hasil dokumentasi di lokasi kejadian. Motor istri Mas tidak ditabrak dari belakang seperti laporan awal. Berdasarkan posisi kendaraan dan jejak rem, kemungkinan besar istri Mas berusaha menghindar dari mobil yang menyalip, bukan diserempet. Dan dari kamera CCTV sekitar lokasi, kami menemukan cuplikan video. Polisi membuka tablet dan memperlihatkan rekaman. Di layar, terlihat jalan yang basah oleh hujan. Sebuah mobil hitam melaju cepat, lalu dari arah berlawanan, motor yang dikendarai seorang wanita berusaha menghindar, tergelincir dan jatuh keras ke aspal. Mobil itu tidak berhenti, tapi di bagian belakang mobil terlihat logo perusahaan tempat Arman bekerja. Raka menatap layar itu lama, tubuhnya menegang. Itu mobil siapa? Petugas menghela napas. Masih diselidiki, tapi nomor platnya terdaftar atas nama Arman Santoso. Nama itu membuat darah Raka terasa mendidih. Tangannya mengepal kuat. Jadi maksudnya dia ada di lokasi waktu itu. Berdasarkan data, iya, kami akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Tapi kami belum bisa memastikan apakah itu kecelakaan murni atau ada unsur lain. Raka menatap Lila yang masih terbaring. Kalau ternyata bukan kecelakaan, berarti ini bukan kesalahan lalu lintas. Petugas menatapnya hati-hati. "Kami akan lakukan penyelidikan penuh, Mas. Kami hanya minta Mas siap kalau nanti kami butuh keterangan tambahan." Setelah petugas pergi, Raka duduk kembali. Matanya menatap Lila tanpa berkedip. Pikirannya berputar cepat. Arman, yang selama ini mengaku menyesal, ternyata ada di tempat kejadian. Semua yang selama ini ia katakan bisa jadi hanya bagian dari kebohongan lain. Beberapa jam kemudian, Lila mulai sadar perlahan. Ia membuka mata pelan dan menatap sekeliling. Raka langsung mendekat. "Kamu sadar?" tanyanya pelan. Lila mengangguk lemah. "Kepalaku sakit. Dokter bilang kamu butuh istirahat, tapi aku perlu tanya sesuatu yang penting." Lila menatapnya bingung. "Tentang apa?" Raka menarik napas panjang. "Kecelakaan semalam, kamu ketemu Arman sebelum itu?" Lila terdiam. Matanya memandang ke arah lain. Iya, aku ketemu dia di depan kantornya. Dia bilang mau kasih sesuatu." "Apa yang dia kasih?" Lila menelan ludah. "Amplop,
Katanya itu surat pengunduran diriku yang sudah ditandatangani atasan. Aku nggak sempat buka. Setelah itu aku pulang naik motor dan aku nggak ingat apa-apa lagi. Raka memejamkan mata, menahan marah yang mulai muncul lagi. Polisi bilang mobil Arman ada di lokasi waktu kamu jatuh. Kamu tahu soal itu? Lila menggeleng cepat. Aku nggak tahu, Raka. Sumpah aku nggak tahu. Raka menatapnya dalam. Ia mencoba menilai kejujuran Lila dari wajahnya. Tidak ada tanda kebohongan kali ini, hanya ketakutan dan penyesalan. Beberapa jam setelah itu, dokter datang memeriksa kondisi Lila. Setelah selesai, Raka keluar ruangan sebentar untuk menenangkan diri. Di lorong rumah sakit, ia melihat Arman berjalan tergesa bersama 2 polisi. Wajah Arman tegang, matanya menunduk. Raka segera menghampiri. "Kamu," suaranya keras, membuat beberapa orang menoleh. Arman berhenti. Polisi di sebelahnya menahan bahu Raka agar tidak mendekat terlalu jauh. "Aku cuma mau tahu satu hal," kata Raka dengan rahang mengeras. "Kamu sengaja atau enggak?" Arman menatapnya, suaranya pelan. "Mas, saya nggak sengaja. Saya benar-benar nggak tahu dia ada di jalan itu. Waktu itu hujan deras, pandangan kabur. Saya baru sadar setelah polisi datang." "Kenapa kamu nggak berhenti?" Arman menunduk. "Saya panik, saya takut, saya tahu itu salah besar." Polisi mendorong Arman untuk lanjut berjalan. "Nanti kita akan jelaskan semuanya di kantor, Mas," ucap salah satu petugas. Raka berdiri di tempat, dadanya naik turun cepat. Ia menatap punggung Arman yang menjauh dengan tatapan penuh amarah. Malamnya, setelah semua pengunjung rumah sakit pergi, Raka duduk di samping Lila lagi. Wajah istrinya terlihat lemah, tapi matanya kini lebih jernih. "Polisi udah tangkap Arman," kata Raka pelan. "Dia ngaku panik dan kabur." Lila terdiam. "Aku nggak tahu kenapa semuanya harus sejauh ini." Raka menatapnya. "Aku juga nggak tahu, tapi aku nggak bisa bohong. Aku marah. Bukan cuma karena dia hampir bunuh kamu, tapi karena kamu dulu kasih ruang buat dia masuk ke hidup kita." Lila menatap Raka, suaranya pelan. "Aku tahu semua ini karena salahku, tapi aku bersyukur Allah masih kasih aku hidup. Aku masih punya waktu buat perbaiki semuanya, Raka." Raka menghela napas. "Kalau kamu sungguh mau perbaiki, mulai sekarang jangan sembunyikan apapun lagi, sekecil apapun." Lila mengangguk pelan. "Aku janji." Hening beberapa menit, Raka menatap jendela rumah sakit. Hujan mulai turun lagi di luar. Ia berkata tanpa menoleh, "Aku nggak tahu masa depan kita akan kayak apa, tapi malam ini aku di sini bukan karena aku kasihan. Aku di sini karena aku masih punya rasa yang belum mati." Air mata Lila menetes. "Terima kasih, Raka." Raka menatapnya. "Jangan ucapin terima kasih dulu, kita baru mulai dari nol." Beberapa hari kemudian, kondisi Lila membaik. Ia sudah bisa duduk, meski masih lemah. Polisi datang lagi untuk meminta tanda tangan berita acara. Setelah itu, dokter memberi izin pulang. Raka mengantar Lila keluar dari rumah sakit. Mobil berhenti di depan rumah mereka yang sudah beberapa hari kosong. Saat pintu dibuka, aroma rumah lama itu menyambut mereka. Semua terasa asing, tapi juga penuh kenangan. Lila berdiri di depan foto pernikahan mereka yang masih ada di meja. "Aku pernah pikir rumah ini gak akan bisa aku masuki lagi." Raka menatapnya. "Sekarang kamu di sini lagi. Gunakan kesempatan ini buat buktiin kalau kamu beneran berubah." Lila menatap suaminya. "Aku akan buktikan, Raka, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan." Raka mengangguk tanpa ekspresi. Ia melangkah ke kamar, menatap ranjang mereka yang kosong selama beberapa hari terakhir. "Kita nggak bisa balik ke masa lalu, tapi kita bisa pilih jalan setelah ini." Lila menatapnya dengan mata yang basah. "Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan lari lagi apapun yang terjadi." Raka tidak menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Lila yang berdiri di ambang pintu. Suasana hening, tapi tidak lagi sesakit sebelumnya. Di luar, suara hujan masih terdengar, tapi kali ini tidak ada lagi ketakutan di dalam rumah itu.
Hanya 2 orang yang berusaha menata ulang hidupnya setelah dihancurkan oleh kesalahan dan penyesalan. Raka tahu luka itu tidak akan hilang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menatap Lila tanpa kebencian. Aku nggak janji semuanya bakal normal lagi, katanya pelan. Tapi aku janji akan coba. Lila menunduk sambil meneteskan air mata. Itu sudah cukup, Raka. Terima kasih. Dan malam itu, keduanya duduk dalam diam. Tidak ada kata maaf yang berulang, tidak ada janji manis, hanya keheningan dan tekad untuk memperbaiki yang tersisa. Seminggu kemudian, polisi mengumumkan hasil penyelidikan akhir. Kecelakaan itu murni akibat kelalaian Arman. Ia dijerat pasal lalai berkendara. Tidak ada bukti bahwa ia bermaksud mencelakai Lila. Raka membaca berita itu di koran sambil duduk di teras. Lila duduk di sebelahnya, diam. Ia tahu kabar itu penting, tapi bagi mereka berdua, yang lebih penting bukan lagi siapa yang salah, tapi bagaimana mereka melanjutkan hidup setelah semua ini. Raka menatap langit yang mulai cerah. Kita udah lewatin badai besar, Lila. Sekarang saatnya kita tenangin hati masing-masing. Lila menatapnya pelan. Aku masih takut kehilangan kamu. Raka menghela nafas. Kalau kamu udah belajar dari semua ini, kamu gak akan kehilangan aku lagi. Lila mengangguk, menatap ke arah halaman yang basah. Di wajahnya ada air mata, tapi juga senyum kecil. Untuk pertama kali dalam waktu lama, hatinya terasa tenang. Raka memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, "Mulai hari ini, kita jalan bareng lagi. Tapi ingat, kalau kepercayaan rusak sekali lagi, gak ada kesempatan ketiga." Lila menjawab dengan suara mantap, "Aku paham." Hujan berhenti sore itu. Cahaya matahari menembus awan. Raka dan Lila duduk bersebelahan tanpa banyak bicara. Tidak ada yang tahu masa depan mereka seperti apa, tapi keduanya tahu cerita mereka belum selesai, hanya berubah bentuk. Malam yang dulu penuh amarah, kini berganti dengan ketenangan yang lahir dari luka. Dan di antara sisa rasa sakit itu, tumbuh sesuatu yang pelan tapi pasti, keberanian untuk memulai lagi dari awal tanpa kebohongan.